Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Perkenalkan nama saya Syarina Siradolo dengan NPM 253100173. Di sini saya akan membuat video singkat tentang analisis dampak inflasi terhadap perekonomian Indonesia. Pendahuluan, inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Di Indonesia, inflasi merupakan salah satu isu makroekonomi utama yang berdampak luas pada daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab, dampak, dan solusi untuk mengendalikan inflasi di Indonesia. Inflasi dapat terjadi karena berbagai faktor, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Dalam konteks Indonesia, inflasi seringkali dipengaruhi oleh kebijakan moneter, fiskal, serta faktor eksternal seperti harga minyak dunia. Dengan memahami penyebab dan dampaknya, kita dapat merumuskan strategi dan efektif untuk mengatasinya. Selanjutnya ada analisis isu. Yang pertama itu ada penyebab inflasi. Inflasi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, kenaikan harga bahan bakar. Bahan bakar yang tinggi meningkatkan biaya produksi dan distribusi barang. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah yang mengurangi subsidi bahan bakar telah menyebabkan kenaikan harga BBM yang berdampak pada inflasi. Yang kedua, ada gangguan rantai pasokan. Pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan pada rantai pasokan global mempengaruhi harga barang. Penutupan pabrik dan pembatasan perjalanan internasional mengakibatkan keterlambatan pengiriman dan kekurangan barang. Yang ketiga, ada kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan pemerintah dalam mengelola uang beredar dan pengeluaran negara mempengaruhi tingkat inflasi. Misalnya, peningkatan belanja pemerintah tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara dapat menyebabkan inflasi. Selanjutnya ada permintaan yang tinggi. Kenaikan permintaan barang dan jasa tanpa peningkatan suplai yang seimbang menyebabkan inflasi. Hal ini sering terjadi pada periode liburan atau festival besar di Indonesia seperti Idul Fitri, di mana permintaan barang konsumsi melonjak tajam. Selanjutnya ada dampak inflasi. Inflasi berdampak pada berbagai aspek perekonomiannya. Yang pertama, daya beli masyarakat. Inflasi mengurangi daya beli masyarakat, terutama pada mereka yang berpendapatan tetap. Kenaikan harga barang dan jasa menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk kebutuhan yang sama, mengurangi kapasitas mereka untuk menabung dan berinvestasi. Yang kedua ada investasi. Ketidakpastian inflasi dapat menurunkan minat investasi. Investor cenderung menghindari negara dengan inflasi tinggi karena nilai investasi mereka dapat tergerus oleh kenaikan harga. Yang ketiga ada nilai tukar. Inflasi yang tinggi dapat melemahkan nilai tukar rupiah. Hal ini karena inflasi yang tinggi dapat mengurangi kepercayaan investor asing, stabilitas ekonomi Indonesia. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Inflasi yang tinggi dapat meningkatkan kemiskinan dan kesejahteraan ekonomi. Kelompok masyarakat berpendapat rendah paling terpukul oleh inflasi karena mereka menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan pokok. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengendalikan inflasi seperti yang pertama kebijakan moneter. Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk mengurangi uang beredar. Peningkatan suku bunga akan membuat pinjaman lebih mahal sehingga mengurangi konsumsi dan investasi. Yang kedua ada subsidi. Pemberian subsidi pada bahan bakar dan kebutuhan pokok untuk menekan harga. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok pendapatan rendah. Yang kedua ada pengendalian harga. Investasi langsung pemerintahan untuk pengendalian harga barang tertentu. Misalnya pemerintah menentukan harga eceran tertinggi untuk beberapa barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng. Selanjutnya ada implikasi dan solusi. Implikasi jangka panjang. Jika inflasi tidak dikendalikan dengan baik, dampak jangka panjangnya bisa meliputi yang pertama peningkatan ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tidak stabil meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan merusak iklim investasi. Perusahaan akan kesulitan merencanakan bisnis jangka panjang karena ketidakpastian harga bahan baku dan biaya produksinya.
Penurunan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tinggi dan terus-menerus dapat menurunkan standar hidup masyarakat. Masyarakat berpendapat tetap dan rendah paling paling terdampak oleh inflasi karena berpendapat mereka tidak naik seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa. Yang selanjutnya ada rekomendasi kebijakan. Yang pertama ada kebijakan moneter yang ketat. Bank Indonesia perlu terus memantau dan menyesuaikan suku bunga atau pengendalian uang beredar. Selain itu, penerapan kebijakan prudensial yang tetap juga penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang kedua ada penguatan infrastruktur rantai pasokan. Meningkatkan efisiensi rantai pasokan untuk mengurangi biaya produksi, membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara dapat membantu memperlancarkan distribusi barang dan mengurangi biaya logistik. Yang ketiga ada desertifikasi ekonomi. Mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dengan mendorong diversifikasi ekonomi, pemerintah perlu mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi baru yang dapat menjadi sumber pertumbuhan baru dan mengurangi tekanan inflasi. Kesimpulannya, inflasi adalah tantangan utama bagi perekonomian Indonesia yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Melalui kebijakan yang tepat dan upaya kolaboratif, dampak negatif inflasi dapat diminimalkan untuk menciptakan perekonomian yang lebih stabil dan berkelanjutan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama dengan mengendalikan inflasi agar kesejahteraan masyarakat dapat terjaga dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat tercapai. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.